Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat hafizakumullah. Melanjutkan tema tentang yang sudah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya, yaitu tentang warisan. Dalam Al-Quran ada 3 ayat, semuanya di surat An-Nisa. 2 ayat sudah kita bahas sebelumnya, tinggal 1 ayat lagi kita selesaikan. Yang dengan itu kita memahami masalah ini secara lebih lanjut. Ayat yang tinggal 1 ini adalah ayat penutup dalam surat An-Nisa. Ayat penutup ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Ingin mawon halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa'an falidzakari mithlu hazzil unthayayn. Yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ayat ini tentang mayit yang tidak punya bapak, tidak punya anak. Maksudnya bapaknya, anak-anaknya bisa jadi memang kalau bapaknya sudah meninggal, kalau anak-anaknya mungkin memang tidak punya anak,
atau mungkin anaknya meninggal mendahului. Tentang warisan anak-anak sudah ya. Tentang warisan ibu bapak sudah. Tentang warisan suami istri juga sudah. Ini tentang warisan mayit yang tidak punya bapak, tidak punya anak. Masalah ini dalam ayat ini dinamakan dengan kalalah. Yastabtunaka, orang-orang bertanya kepadamu meminta jawaban. Qulillahu yuftikum bil kalalah. Orang-orang bertanya kepadamu tentang warisan kalalah. Biarlah Allah sendiri yang memberikan jawaban tentang warisan kalalah. Mayit, ya, mayit. Bapaknya sudah meninggal, anak-anaknya sudah meninggal, atau memang tidak punya anak. Lalu siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah saudara-saudara mayit, baik wanita, baik laki-laki maupun wanita. Jika ada kasus yang demikian, maka kasus ini dalam ayat ini disebut dengan kalalah. Ketentuan pembagiannya bagaimana? Kelanjutan ayat. Ini mru'un halaka. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia, laisa lahu walad, dia tidak memiliki anak, tidak memiliki anak. Walahu ukhtun, dia memiliki saudara perempuan. Anak tidak ada, tetapi yang ada adalah saudara perempuan. Falaha, maka saudara perempuan itu mendapatkan nisfu ma taraka, setengah dari harta peninggalan mayit alias saudara laki-laki. Itu kalau saudara perempuan itu hanya satu. Jadi kalau ada laki-laki meninggal, anaknya tidak punya, bapaknya pun juga sudah tidak ada, ya. Yang ada adalah saudara perempuan hanya satu. Maka saudara perempuan yang hanya satu ini mendapatkan bagian warisan setengah.
Selanjutnya, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jika sebaliknya yang meninggal itu adalah perempuan dan dia tidak memiliki anak, bapaknya pun sudah tidak ada, lalu yang ada siapa? Saudara laki-laki satu. Maka dalam keadaan demikian, saudara laki-laki itu mendapatkan semua harta mayit. Selanjutnya, wa in kana tasnataini, apabila saudara perempuan itu berjumlah 2 atau lebih, falahuma, maka keduanya mendapatkan as-sulusani mimma taraka, 2/3 dari harta peninggalan mati. Kalau mayitnya laki-laki, ahli warisnya adalah 2 atau 3 atau lebih saudara perempuan, maka mereka 2 atau 3 atau lebih saudara perempuan ini mendapatkan 2/3. Selanjutnya, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa, jika saudara-saudara mayit itu gabungan laki-laki dan perempuan, maka ketentuan pembagiannya falizzakari mithlu hadzil unsayaini. Ketentuannya yang laki-laki mendapatkan 2 bagian, yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Dari keterangan ayat ini kita bisa simpulkan bahwa apabila seseorang itu meninggal dunia dan ahli warisnya adalah saudara-saudaranya, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang meninggal dunia itu laki-laki, sedangkan ahli warisnya adalah saudara perempuan. Dalam kondisi ini, apabila saudara perempuan itu hanya 1, maka dia mendapatkan setengah. Apabila saudara perempuan itu 2 atau lebih,
maka mereka mendapatkan 2/3. Kemungkinan yang kedua, apabila yang meninggal itu wanita, perempuan, otomatis ahli warisnya adalah laki-laki. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ahli waris laki-laki ini hanya 1, tunggal, maka dia mendapatkan semua. Kemungkinan yang kedua, apabila ahli waris laki-laki ini, saudara laki-laki ini jumlahnya 2 atau lebih, maka mereka mendapatkan semua harta dengan ketentuan pembagian sama rata. Kalau 3, ya harta itu dibagi 3, masing-masing 1/3. Kalau 5, ya dibagi 5, masing-masing 1/5. Kalau 10, ya begitu juga. Kemudian yang ketiga, kalau yang meninggal bisa laki-laki, bisa wanita, lalu ahli warisnya itu saudara-saudara campuran, ada laki-laki, ada perempuan, maka harta mayit dibagi dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2, sedangkan wanita mendapatkan 1. Contohnya, saya meninggal, ahli waris saya 5 orang adik saya, ya. 3 adik laki-laki, 2 adik perempuan, maka harta itu dibagi 8. Laki-lakinya kan 3, masing-masing 2 bagian, berarti 3 kali 2 kan 5. Sedangkan yang wanita 2, masing-masing 1. Maka harta saya dibagi 8, ya. Yang perempuan masing-masing dapat 1/8, yang laki-laki 1/8 kali 2, gitu. Ini tentang warisan saudara, kemungkinannya itu seperti itu. Lalu ada catatan penting, terkait dengan kalalah yang pembagiannya tadi seperti itu. Catatannya apa? Warisan itu hanya disebut kalalah ketika ahli waris tidak ada bapak, tidak ada anak laki-laki. Kalau ada bapak, ada anak laki-laki, maka itu bukan warisan kalalah. Artinya saudara-saudara terhalang oleh bapak dan oleh anak laki-laki. Jadi saudara-saudara itu bisa mendapatkan warisan dengan catatan apa? Mayit tidak punya anak dan tidak punya bapak. Kalau mayit punya anak laki-laki atau punya bapak, maka
saudara-saudara otomatis harus sadar bahwa dia terhalang oleh bapak dan oleh anak. Pertimbangannya begini, dengan siapa saudara itu terhubung oleh kepada mayit atau dengan mayit? Saudara itu terhubung dengan mayit melalui siapa? Melalui bapak. Bapak sebagai penghubung, ya. Bapak sebagai penghubung antara mayit dengan saudara. Pertanyaannya, lebih dekat mana, saudara kepada mayit atau bapak kepada mayit? Itu pertimbangannya. Mengapa bapak menghalangi saudara? Karena hubungan bapak dengan mayit langsung tanpa ada perantara. Sementara hubungan saudara dengan mayit melalui perantara bapak. Karena itu saudara harus mengalah kalau ada bapak. Mengalah dalam arti terhalang, memang tidak mendadak. Demikian pula dengan anak-anak laki-laki. Anak laki-laki juga menjadi penghalang bagi saudara-saudara untuk mendapatkan warisan. Dan inilah yang dalam ayat ini dinamakan dengan kalalah, di mana mayit seseorang meninggal dunia, ahli warisnya hanya saudara-saudara. Kemudian saya tambahkan, suami istri itu pintunya, lahan warisannya berbeda dengan lahan warisan bapak, anak, saudara-saudara. Suami istri itu lahan warisannya melalui pintu pernikahan, ya. Sedangkan bapak, anak, saudara itu melalui pintu apa? Nasab, hubungan darah, hubungan kekerabatan. Maka kedua jalan ini tidak saling menghalangi, hanya saling mengurangi, ya, hanya saling mengurangi. Contohnya, masih ingat kalau mayit, suami mayit meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anak, berapa jatah istri? 1/8. Mengurangi kan anak-anak. Kalau mayit tidak punya anak, istri jatahnya naik menjadi 1/4. Kalau yang meninggal istri tidak punya anak, suami mendapatkan 1/2, ya. Kalau istri yang meninggal punya anak, suami mendapatkan 1/4. Hanya mengurangi, kalau menghalangi total tidak. Demikian pula sebaliknya, ya. Demikian pula sebaliknya, suami atau istri juga tidak menghalangi bapak, anak, saudara. Jadi misalnya mayit, ya, mayit, bapak tidak punya, anak tidak punya, ya. Ahli warisnya siapa? 1 istri, 1 saudara perempuan. Hanya ada itu yang meninggal dunia laki-laki. Ahli warisnya 2, 1 istri, 1 saudara perempuan. Maka dalam keadaan demikian, 1 saudara perempuan dapat berapa di sini? 1/2. Istri tidak ada anak dapat berapa?
1/4. Itu ketentuannya seperti itu. Ya, jadi sebab nasab dengan sebab perkawinan itu dua sebab yang berbeda. Sebab perkawinan tidak mempengaruhi sebab nasab, tetapi sebab nasab lebih kuat, bisa mengurangi jatah yang dapat melalui pintu pernikahan. Kalau menghalangi total tidak ada. Yang menghalangi itu di antara ahli waris yang punya hubungan nasab, gitu ya. Nah, yang pokok nasab bapak, cabang nasab anak, ya, itu dua bagian dari warisan yang pasti mendapatkan. Kalau saudara, ya tergantung mayit punya bapak atau tidak, atau mayit punya anak atau tidak. Selanjutnya, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan hukum-hukum ini kepada kalian supaya kalian tidak salah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin muslimat hafizahumullah, demikian penjelasan saya untuk pagi ini. Ayat ketiga tentang 3 ayat dari masalah pokok warisan. Mudah-mudahan dengan 3 ayat ini dan dengan penjelasannya kita bisa memahami. Faedahnya adalah, kalau bapak ibu tidak mendapatkan jangan nonton. Itu faedahnya. Sadar, oh posisi saya di sini. Dalam Al-Quran itu posisi saya di sini, saya tidak mendapatkan. Karena ini kalau bapak ibu nonton nanti jadi bertikai, ya, jadi bertikai. Itu satu. Dan persaudaraan, kekeluargaan kan lebih mulia daripada untuk sekedar dirusak karena rokokan, rebutan, ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau bapak ibu termasuk mendapatkan, pahami jatahnya berapa, jangan minta lebih, ya. Itu dua. Sebab nanti kalau minta lebih, ya terjadi apa? Bertikai, ya kan? Bertikai. Harta warisan itu kan ibarat harta rampasan perang tanpa perang, kan? Ya kan? Sebelum gitu ya, ya sing pegel dolen, yang capek nyari siapa? Mayit, kita tinggal nerima. Nah itu kalau kita sadari, oh saya gak dapat jatah, ya sudah, memang ketentuannya demikian. Atau jatah saya sekian, ya itu saja yang diminta, jangan lebih. Ya, syukur-syukur demi menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan, ketika Allah sudah mencukupi, ya sudahlah, jatah saya tidak ambil, silakan dibagi, atau jatah saya wakafkan, dan semacamnya, ya. Nah, karena tujuan dari pembagian ini supaya bapak, anak, saudara-saudara, suami, istri itu tetap terjalin hubungan baik. Harta tidak boleh merusak hubungan baik, karena hubungan baik keluarga itu lebih mahal daripada harta. Apalagi tadi warisan itu adalah harta rampasan tanpa berlelah-lelah.
dapat ya alhamdulillah, tidak dapat ya tetap alhamdulillah. Ini Bapak Ibu keterangan dari saya. Alhamdulillah, berarti untuk sementara ulasan tentang waris ditutup dengan ayat yang 176 surat An-Nisa. Mudah-mudahan nanti jadi pedoman kita bersama. Monggo jamaah sekalian, ada yang ingin diperjelas pada Ustaz tentang waris, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, apabila ada suatu keluarga itu keluarga ini tidak menginginkan adanya pembagian waris sesuai dengan syar'i gitu. Artinya pembagian itu harus sesuai dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini dilihat dari perjuangan dari setiap anak. Mungkin selama anak pertama menjaga orang tua sampai dia itu sakit kemudian meninggal, juga beliau yang menangani, sehingga mereka menuntut hak lebih banyak daripada yang tidak. Walaupun secara syar'i mereka sudah tahu banyak ini hak-haknya sekian, tapi saya lebih capek daripada yang lain gitu. Akibatnya mereka tidak mau menerima hak waris sesuai dengan yang sudah ditentukan. Apakah ini juga dimaklumi dalam Islam atau tidak? Itu yang pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, ini ada satu kasus yang berbeda Pak. Apabila ada seorang anak dihamili oleh bapaknya gitu Pak. Ini bukan terjadi di sini tapi di luar Cilacap itu Pak. Dan itu anaknya sudah dikatakan cucu atau apa nggak tahu ya, tapi anak punya anak dari bapaknya gitu. Sehingga anak ini sampai dewasa dan bapaknya meninggal setelah usia 80 tahun karena kecelakaan. Bapaknya punya harta waris yang cukup banyak, di antaranya lahan, berupa lahan kelapa, kebun itu kurang lebih ada sekitar 30 hektar gitu. Nah, bagaimana anaknya ada 4, yang 3 laki-laki, yang 1 ini perempuan tapi dihamili sama bapaknya. Lah ini bagaimana Pak untuk proses pembagian warisnya? Karena bapaknya meninggal tadi, kalau ibunya masih ada gitu. Mayit meninggal dunia, ahli warisnya 4 orang anak, ya, 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Lalu anak perempuan ini mengandung karena perbuatan bapaknya, gitu ya. Kasus ini tidak ada hubungannya dengan warisan. Kenapa? Karena anak perempuan yang mengandung ini kan tetap anak bapaknya, ya kan? Ya, terlepas dari perbuatan bapaknya itu soal lain, kan tetap dia anaknya. Ya. Maka dalam kasus ini, kalau ketentuan hukum warisan agama, harta bapaknya itu dibagi 7. Kan anaknya laki-laki 3, jadi 6, perempuan 1. Jadi tidak ada cucu karena cucu ada anak. Cucu terhubung ke kakeknya melalui siapa? Melalui ibu dan paman kan, anak-anak kan. Karena ada yang lebih dekat, ya, maka cucu dalam kondisi ini belum mendapatkan.
cucu yang dilahirkan oleh anak perempuan oleh perbuatan bapaknya tadi belum mendapatkan. Kenapa belum mendapatkan? Ya sebab masih ada yang lebih berhak, yaitu siapa? Ibunya. Ya, itu satu. Kemudian kalau warisan itu dibagi dengan kesepakatan, tidak mengikuti ketentuan hukum agama, apakah itu boleh? Boleh, dengan catatan satu, semuanya sepakat ikhlas rela lahir batin. Itu syaratnya. Sekarang begini Bapak Ibu, bagaimana kalau semua ahli waris itu sepakat untuk tidak membagi harta warisan, tapi harta warisannya itu diwakafkan, tapi dengan kesepakatan semua, tidak ada paksaan. Boleh tidak? Boleh. Ya kenapa tidak? Boleh. Nah, kalau tadi Bapak bertanya dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan kesepakatannya anak yang paling lelah merawat ibu bapak mendapatkan jatah lebih banyak. Yang lain setuju apa enggak? Yang lain kalau setuju ya silakan. Tapi kalau ada yang tidak setuju dan yang ingin mendapatkan lebih itu tetap memaksa, maka kelebihan jatah itu menjadi harta yang haram. Ya, begini, kalau anak ini, ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak, mungkin tidak semua anak mendampingi kan ketika usia tua. Dan tidak adil juga ketika bapak ibu mengharuskan semua anak ada di samping bapak ibu. Sebab apa? Masing-masing anak itu punya jalannya, punya rezekinya sendiri, dan orang hidup itu di mana dia mendapatkan rezeki kan? Ya, di sanalah seseorang itu akan hidup. Nah, ketika misalnya ada anak bapak atau anak ibu yang dapat rezeki di Semarang atau di Bandung atau di Jogja, bapak ibu bilang, nak, nduk, leh, pulang, bapak ibu udah sepuh, sini dampingi bapak ibu. Pertanyaannya, lah bagaimana anak ini hidup di sini di Cilacap, kerja apa gitu? Ya, kerja apa? Bapaknya bilang atau ibunya bilang, loh, harta bapak kan banyak, hanya untuk menghidupimu cukup. Betul, tapi masalahnya kemuliaan seseorang itu ada pada kemandiriannya. Ya, enak makan harta bapak ibu, tapi ya tetap tidak enak gitu. Kalau anak disuruh milih, kamu bapak ibumu kan kaya, wis nggak usah kerja lah, nganggur saja, ngalor ngidul tiap hari dolanan, toh cukup makan. Ataukah kamu bekerja sendiri mandiri, milih yang mana anak? Milih mandiri, karena itulah kemuliaan. Ya, kalau misalnya saya hanya untuk menghidupi 1-2 anak sampai dewasa, sampai istilahnya tua menikah saya hidupi, saya insya Allah mampu. Tapi itu kan menjadikan anak tidak mulia karena tidak mandiri. Karena itu sebaiknya di mana anak itu mendapatkan rezeki ya diikhlaskan saja. Bukankah bapak ibu dulu juga begitu? Ya, apakah ini semuanya Cilacap semua? Ya kan? Ya kan sama kan gitu. Ya, kenapa kita dulu begitu? Kemudian anak kita kekang. Pokoknya kalian harus hidup mendampingi bapak ibu sampai tua, sampai meninggal.
itu tidak adil ya. Mungkin ada satu dua yang bisa mendampingi karena memang rezekinya ada di situ ya. Selanjutnya mungkin pula yang mendampingi ini menuntut lebih ya, dia bilang kepada saudara-saudaranya, lah mas mbak kan jauh semua, nggak melakukan untuk bapak ibu seperti apa yang aku lakukan, karena itu jatahku lebih. Saya katakan kalau saudara-saudaranya ikhlas rela, nggak jadi soal ya, nggak masalah. Cuma satu hal yang patut dipahami bagi anak yang bisa mendampingi ibu bapaknya sampai meninggal, sampai tua, merawat sampai tua, pahalanya itu yang lain tidak dapat gitu. Yang lain tidak dapat. Saya itu ngiri kepada adik perempuan saya yang bisa mendampingi bapak saya sampai saat ini. Tapi ya bagaimana saya bisa mendampingi, saya pulang ke sana nganggur, anak istri saya makan apa, saya makan apa juga gitu loh. Nah itu pertimbangannya. Ya jadi ingat, pahala itu lebih utama daripada meminta jatah warisan lebih. Bok nanti minta jatah warisan lebih, pahalanya jadi hilang, kan sudah dibalas oleh jatah warisan ya kan. Itu anak patut diingatkan, karena itu kalau misalnya ada anak atau ya anak bapak ibu yang sebagian ikut merumah, lalu ada tanda-tanda ini dapat lebih, diingatkan, mas kalau kamu minta lebih, mengambil jatah-jatah saudaramu, pahalamu merumati ibu ya, karena kamu sudah meminta balasan di dunia gitu. Dan balasan itu dalam bentuk materi apa enggak, sayang ya. Saudara-saudaramu nggak dapat pahala sebagaimana pahala yang kamu dapatkan dengan merawat ibu atau bapak. Mereka jauh semua karena mereka rezekinya ada di sana ya. Nah itu diingatkan satu. Dan anak pun patut lebih baik ya, alhamdulillah punya kesempatan itu kan pintu surga terbuka lebar ya. Harta seberapa sih, apalagi kalau sudah berkecukupan gitu ya. Nah, jadi tidak usah membuka pintu peluang bertikai, lebih baik mengalah, menjaga hubungan baik kekeluarga. Demikian Pak ya. Ya boleh ya, diambil semua oleh kakak paling tua, yang lain nggak dikasih ya boleh, tapi masalahnya yang lain setuju, betul-betul setuju ya, atau setuju karena terpaksa. Nah itu masalahnya di situ ya. Kalau nggak dibagi saja, selama itu menjadi kesepakatan bersama pun juga tidak masalah ya. Baik, monggo ibu-ibu silakan ibu. Yang belakang dulu tadi, dua orang ya. Ya, depan lagi. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mohon maaf sebelumnya menanyakan di luar tema karena ini sangat saya perlukan. Saya mau menanyakan masalah sholat sunnah sebelum subuh, itu batasannya itu kapan? Karena beberapa waktu kemarin kok waktu saya perjalanan bersama rombongan udah jam 5:04 baru turun dari kendaraan. Kebetulan kendaraannya kendaraan umum, jadi nggak bisa berhenti persis pada waktu awal subuh. Nah teman saya kok masih mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh yang pahalanya itu dunia dan seisinya. Apakah itu diperbolehkan? Karena selama ini saya menganggap dan yang saya jalankan itu 2 rakaat sebelum subuh, ya sebelum qomat, begitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, saya punya kenalan, dia itu nggak punya anak, terus istrinya punya anak. Seandainya yang kakung itu dibunuh, terus hartanya kemana kan gitu Ustaz? Harta suami itu umpama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat sunnah qobliyah subuh, itu jawabannya sebelum sholat subuh. Kalau sebelum iqamah itu untuk sholat jamaah. Kalau yang tidak berjamaah karena satu dan lain hal, maka sebelum sholat subuh. Gitu. Selama belum sholat subuh. Nah, selama waktu sholat subuh yang masih ada, ya. Selama waktu subuh masih ada dan belum sholat subuh, maka qobliyah subuh itu masih terbuka. Jadi sebelum sholat subuh itu, kalau sebelum iqamah itu ya benar. Tadi kan itu untuk sholat jamaah. Dan sholat subuhnya di awal waktu, karena kan iqamah otomatis sholat subuhnya di awal. Kemudian suami istri tidak punya anak, tapi istri bawa anak dari suami sebelumnya, gitu ya Bu. Seandainya yang kakung ini meninggal, hartanya kemana? Istrinya, ya istrinya mendapatkan seperempat, karena suaminya tidak punya anak. Anak istri tidak mendapatkan karena itu bukan anak kakung, bukan anak suami, tapi anak istri. Nah lalu kemana? Nah itu tadi Bu, yang kita bahas pagi ini, dicari saudara-saudaranya, saudara kandung yang laki-laki, yang perempuan, apakah masih ada? Nah mereka inilah yang dicari. Kalau ada ya mereka lah ahli waris. Begitu ya Bu.